Halo, perkenalkan nama saya Benedict Jordi, NIM 181041667 Saya dari kelas Manajemen Pagi A3 semester 5 Universitas Pancabakti Kota Pontianak. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jawaban ujian tengah semester mata kuliah Perilaku Konsumen dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Di mana soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen atau consumer behavior menurut 3 ahli? Pengertian perilaku konsumen menurut 3 ahli. Yang pertama, menurut Schiffman dan Canuck pada tahun 2008, mengemukakan bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia, yaitu berupa waktu, uang, usaha, dan energi. Yang kedua, menurut Gerald Zalcman dalam Hadiati Faitria dan Endang Ahmad Yani pada tahun 2013. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan proses dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Menurut Mangkumenegara pada tahun 2009, perilaku konsumen merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang atau jasa ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Apa hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya? Hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya adalah dengan mempelajari ilmu perilaku konsumen, kita dapat mengetahui psikologis orang-orang dalam membelanjakan uangnya, yang meliputi sosiologis atau lingkungannya, antropologi tentang budaya warisan nenek moyangnya, serta ekonomi seperti kondisi keuangannya. Nomor 3, sebutkan perspektif dalam perilaku konsumen dan jelaskan. 3 perspektif riset perilaku konsumen, yaitu perspektif pengambilan keputusan, perspektif eksperiensial atau pengalaman, dan perspektif pengaruh behavioral. Perspektif pengambilan keputusan. Konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembelian. Perspektif ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki masalah dan melakukan proses pengambilan keputusan rasional untuk memecahkan masalah tersebut. Perspektif eksperiensial atau pengalaman. Perspektif ini mengemukakan bahwa konsumen seringkali mengambil keputusan membeli suatu produk tidak selalu berdasarkan atas proses keputusan yang rasional untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Konsumen seringkali membeli suatu produk karena alasan untuk kegembiraan, fantasi, ataupun emosi yang diinginkan. Perspektif pengaruh behavioral. Perspektif ini menyatakan bahwa seorang konsumen membeli sesuatu produk seringkali bukan karena alasan rasional atau emosional yang berasal dari dalam dirinya. Perilaku konsumen dalam perspektif ini dipengaruhi oleh faktor luar seperti program pemasaran yang dilakukan oleh produsen, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, faktor ekonomi, dan undang-undang, serta pengaruh lingkungan yang kuat membuat konsumen melakukan pembelian. Soal nomor 4, sebutkan tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian produk.
Tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian produk yaitu pengenalan masalah, mencari informasi, tahapan mengevaluasi, keputusan membeli, serta perilaku purna pembelian. Soal nomor 5. Bagaimanakah proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembelian produk? Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan? Pengetahuan konsumen adalah sebuah informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Pengetahuan konsumen terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai informasi mengenai produk, berupa produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. 2. Pengetahuan pembelian adalah di mana membeli produk dan kapan membelinya. Perilaku membeli memiliki urutan store atau kontak, atau mencari outlet, pergi ke outlet dan memasuki outlet, produk kontak atau mencari produk, mengambil dan membawa produk ke kasir, dan transaction atau membayar. Yang ketiga, pengetahuan pemakaian. Manfaat suatu produk dapat dirasakan setelah suatu produk dikonsumsi. Agar mendapatkan manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi, maka produsen perlu mencantumkan saran penggunaan atau pemakaian suatu produk sehingga produk berfungsi dengan baik. Soal nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku afeksi dan kognisi dalam perilaku konsumen. Yang pertama, afeksi. Afeksi merupakan perasaan atau reaksi emosional terhadap objek tertentu. Biasanya diungkapkan dalam bentuk rasa suka atau rasa yang tidak suka. Konsumen yang menyukai suatu produk merupakan hasil dari emosi atau evaluasi afektif dari suatu produk. Evaluasi ini terbentuk karena terdapat kepercayaan tentang produk tersebut atau merupakan hasil evaluasi dari penampilan produk pada setiap atributnya. Perasaan yang merupakan hasil evaluasi dari atribut produk ini dapat juga mempengaruhi keyakinan konsumen, bahkan bisa merubah keyakinannya. Kedua, kognisi. Komponen ini terdiri dari kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang objek. Aspek kognitif biasanya terjadi melalui proses berpikir sadar ataupun dapat terjadi secara tidak sadar. Kepercayaan tentang atribut suatu produk biasanya dievaluasi secara alami. Semakin positif kepercayaan terhadap suatu merek dan semakin positif setiap kepercayaan, maka keseluruhan komponen kognitif akan terdukung, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keseluruhan dari sikap ini. Keyakinan dan pengetahuan produk ini berbeda antara satu konsumen dengan konsumen lainnya. Nomor 8. Jelaskan sejauh mana katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Katalog dapat mempengaruhi konsumen jika produk yang dipromosikan disajikan dalam gambar-gambar yang menarik, sehingga akan menimbulkan minat konsumen untuk mengetahui lebih tentang detail
produk yang bersangkutan. Dengan begitu, konsumen tertarik untuk membeli produk yang diiklankan dalam katalog tersebut. Nomor 9. Sebutkan kriteria apa saja yang digunakan untuk memutuskan apa yang akan Anda beli dan bagaimanakah proses pengambilan keputusan pembelian oleh Anda. Kriteria dari segi mutu dan kualitas barang pun tersebut dimulai dari harga barang tersebut, tanggal kadaluarsanya, kelebihan-kelebihannya apa saja, karena setiap membeli barang sebelum memutuskan sebuah barang yang akan dibeli, pasti di dalam prosesnya kita berpikir untuk membanding-bandingkan antara kedua merek dengan barang yang sama, dan dalam tanda kutip kita berupaya mencari tahu apa saja manfaat, kelebihan, kegunaan, dan efek samping yang ditimbulkan, apakah berbahaya atau tidak cocok, dan yang lain sebagainya. Soal nomor 10. Menurut Anda, bagaimanakah jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter dalam menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui jejaring sosial tersebut? Menurut saya, cara jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter menjaring konsumen yaitu kita terlebih dahulu harus mengkategorikan produk apa yang akan kita jual. Contohnya, seperti kita menjual pakaian atau alat kosmetik. Tentu calon-calon konsumen akan mencari dan melihat sesuai dengan apa yang mereka sukai. Seperti mereka lebih tertarik dengan kosmetik, maka mereka akan membuka atau meng-research produk kita yang berkaitan dengan kosmetik. Dan kita sendiri sudah tahu seperti apa atau seberapa banyak konsumen kita yang akan membeli produk dan melihat produk apa yang saat ini sedang laris di pasaran. Lalu selanjutnya Bapak Ari Mursalin mengirimkan 2 video yang harus kami review dan akan kami jawab pertanyaannya. Video pertama, apa judul dari video tersebut? Video pertama berjudul Drama Perilaku Konsumen, Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Soal bagian B, siapa dan dari mana asal pembicara dalam video pertama? Pembicara dalam video pertama merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Majapahit Pontianak. Soal bagian C, apa saja yang dijelaskan dalam video tersebut? Di video tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang terbagi menjadi 4, yaitu pertama, faktor budaya. Faktor budaya memiliki dampak yang sangat luas dan terdalam pada konsumen. Pada perilaku konsumen, faktor budaya mempengaruhi terutama mencakup faktor budaya dan faktor sub-budaya. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial mempengaruhi respon konsumen terhadap suatu produk, merek, dan perusahaan atau produsen dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti keluarga, referensi, dan peran status sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi mempengaruhi keputusan pembelian dan juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, diantaranya siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep hidup pembeli. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor psikologis mempengaruhi keputusan pembelian seperti motivasi, persepsi, dan pembelajaran. Soal bagian D, apa yang saya dapati setelah saya menonton video pertama tersebut? Yang saya dapati setelah menonton video tersebut yaitu mengetahui apa saja faktor-faktor perilaku konsumen dari perilaku konsumen itu sendiri, seperti faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi, serta faktor psikologis. Video kedua, bagi soal bagian A, apa judul video tersebut? Video kedua tersebut berjudul Perilaku Konsumen. Soal bagian B, siapa dan dari mana asal pembicara dalam video kedua tersebut? Dalam video kedua, pembicaranya bernama Nurul Rahmadanti yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak.
Soal bagian C, apa saja yang dijelaskan dalam video tersebut? Di video kedua tersebut menjelaskan bahwa konsumsi adalah setiap kegiatan yang mengurangi dan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan memperoleh keputusan semaksimal mungkin atas penggunaan barang dan jasa yang dikonsumsi. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penemuan produk jasa yang mereka harapkan serta dapat memuaskan kebutuhan mereka. Soal bagian D, apa yang saya dapati setelah menonton video tersebut? Setelah saya menonton video tersebut, saya dapat mengetahui apa itu definisi dari konsumen dan pengertian dari perilaku konsumen serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sekian jawaban dari saya untuk soal ujian tengah semester mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Bapak Ade Mursalin, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan jawaban yang kurang memuaskan. Saya ucapkan terima kasih.